mungkin kita harus tahu dari sisi investment nature-nya dulu ya. Jadi ibaratnya ketika ekonominya lagi pulih signifikan, itu biasanya akan positif saham-saham yang sebenarnya modelnya cyclical stock, komoditi, heavy equipment, itu akan positif. Cuman kalau ibaratnya marketnya tuh pressure-nya lagi tinggi, itu biasanya secara historically kalau kita lihat 97, 98, 2000, 2001, 2007, 2008 itu sebenarnya saham yang sebenarnya revenue-nya lebih stabil, neracanya lebih kuat, itu akan lebih perform. Jadi kita lebih prefer dari sisi banking, telco, dan juga consumer related sih Mas, yang harusnya positif ya. Baik, ini saya udah kasih tanda Mas Niko, ada sektor jasa keuangan, ada industri dasar karena telco, dan kemudian ada sektor untuk konsumer sendiri di sini, kemudian emiten-emiten yang terkait di sini industri barang konsumsi. Nah, emiten-emiten terkait yang bagus ini untuk dikoleksi oleh para investor itu yang mana aja ini Mas Niko? Iya, jadi kalau dari portfolio attribution atau ibaratnya pemilihan saham, kita sebenarnya balik lagi bahwa saham tuh ada dua sebenarnya jenisnya. Growth stock, sebenarnya ada kategorinya ada banyak sih. Cuman secara umum yang orang tahu adalah growth stock dan juga value stock. Value stock ini kalau marketnya lagi nggak favorable itu nggak terlalu positif. Makanya kita lebih prefer yang growth stock atau yang ibaratnya saham yang punya kategori fundamental tuh yang lebih bagus dibandingkan dengan peers, earnings-nya itu above average atau labanya lebih bagus, dari sisi tingkat neraca juga relatif lebih kuat. Kalau dari perbankan, kita rekomend dari sisi BCA dan juga Bank Mandiri ya. Kita tahu bahwa BCA, kita tahu valuation premium, cuman dari kondisi sekarang ini, ibaratnya dari mereka punya loan to deposit ratio itu relatif masih rendah. Jadi kalau nanti ada perbaikan ekonomi, mereka lebih punya peluru atau liquidity yang lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Plus kemampuan menjaga NPL ya. Jadi kalau market lagi downturn kayak gini, paling penting adalah menjaga dari sisi kualitas aset. Market atau bank yang sebenarnya lebih bisa menjaga dari sisi quality disbursement loan-nya, itu biasanya akan lebih perform. Kita lihat di BCA ya, karena dari in terms of NPL, dia lebih rendah dibandingkan bank yang lain. Jadi itu kita lihatnya positif, despite kita tahu valuasinya paling mahal di sektor perbankan. Bank Mandiri juga sama sih, kita ngelihatnya positif. Pertama dari sisi corporate mereka kan sebenarnya juga cukup besar ya. Kita tahu bahwa di kondisi sekarang ini, dari micro segmen itu kan sebenarnya lebih tertekan dibanding corporate sector ya, which itu positif. Jadi apalagi kalau kita lihat dari sisi diversifikasi kreditnya, itu juga positif buat Bank Mandiri. Lalu yang memitigasi lagi adalah kalau kita lihat pencadangan yang dilakukan belakangan ini. Kita tahu bahwa NPL coverage Bank Mandiri udah sampai 200%. Dan kalau kita lihat tren dari sisi restrukturisasi kredit, itu udah mengalami peaknya di bulan Mei sampai Juni. Jadi itu akan pressure dari sisi profitabilitas akan minim. Net interest margin buat perbankan akan pelan-pelan improving. Karena buat peak restrukturisasi kredit itu bisa dibilang udah terjadi. Jadi itu harusnya akan positif ya. Plus kalau kita lihat lagi dari sisi capital ya, capital adequacy ratio kita lihat masih kuat juga posisinya sekarang. Plus kan mereka bank-bank BUMN ini dapat spillover dari government ya. Kemarin ada injection 10 triliun, itu bakal jadi leverage buat mereka. Ruang buat pemberian kredit juga masih ada karena loan to deposit ratio juga trennya masih positif. Jadi ini yang menurut kita positif sih buat Bank Mandiri. Itu dari sisi sektor perbankan. Kalau consumer, kita sebenarnya ambil saham-saham yang sebenarnya relatif neracanya lebih kuat. Karena kita tahu ya, kenapa sektor consumer itu kalau kita bandingkan dengan yang lain, itu relatively performance year to date-nya atau ibaratnya since Maret 2020 ini, itu lebih perform. Jadi karena mereka punya neraca dibandingkan sektor-sektor yang lain, itu lebih kuat. Debt to equity atau gearing ratio itu tercatat lebih rendah. Jadi ibaratnya kalau ibaratnya kita tahu ya bahwa ketika debt level itu besar di kondisi market lagi downturn, debt itu udah nggak jadi leverage di situ. Debt di situ di trade sebagai beban atau ibaratnya interest expense kan bisa bikin default. Nah, emiten yang menurut kita positif adalah ICBP ya. Kalau kita lihat revenue bisnisnya cukup positif ya dari sisi noodle segmennya. Lalu kita lihat beverages trend bisnisnya juga bagus juga dari sisi wafer dan lain-lain, coklat dan lain-lain. Jadi ini yang sebenarnya menurut kita akan positif buat ICBP-nya. Lalu kita positif juga ngelihat emiten kayak Unilever ya. Ibaratnya walaupun kita tahu dari sisi yang home and personal care-nya masih ada pressure. Cuman menurut kita in overall masih positif ya. Jadi buat dari sisi kualitas neracanya juga masih kuat, tingkat utangnya masih rendah. Jadi ini yang akan bikin Unilever juga positif. Jadi itu yang positif.
Ketiga, kita suka emiten yang sebenarnya media related sih. Kalau misalnya kayak MNCN atau SCMA sebenarnya. Karena kalau kita lihat dibandingkan dengan yang lain, paling penting kan kualitas of revenue. Revenue, emang dari beberapa emiten yang ibaratnya FMCG itu udah memangkas mereka punya advertisement expense ya. Dan cuman kalau kita lihat sebenarnya dari sisi revenue buat pemain-pemain media ini masih positif karena mereka bisa diverse, mereka punya bisnis itu ke media, ke digital, sorry. Nah, jadi itu yang sebenarnya kita lihat revenue-nya nggak terlalu impacted tuh. Jadi itu yang menurut kita harusnya positif juga. Lalu yang ketiga tadi kita prefer telekomunikasi ya. Kita tahu bahwa sejak ada implementation PSBB ini, dari sisi volume itu data naiknya signifikan, bisa sekitar 20 sampai 30% buat kayak Telco, Telkom, Indosat dan juga Excel.